Shalom, kita dipertemukan kembali dalam Renungan Suara Gembala hari ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bapa, kami buka hati kami buka perasaan dan pikiran kami untuk taburan firman Tuhan. Berbicaralah karena kami siap mendengar dan siap melakukannya. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk kasih setiamu, dan juga penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Terpujilah nama Tuhan dari kekal hingga kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah doa syafaat dari 1 Timotius, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Allah menghendaki kita untuk berdoa bagi orang lain, bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi kita mulai memperhatikan orang lain di dalam doa-doa kita. Jadi yang pertama, berdoalah bagi orang lain, bukan hanya berdoa untuk keperluan kita, untuk kepentingan kita, untuk keluarga kita, dan untuk segala aktivitas kita. Tetapi kita juga berdoa untuk kebaikan semua orang. Karena kalau orang lain menikmati kecukupan, damai sejahtera, tentu kita juga tidak akan disusahkan, kita tidak akan direpotkan. Oleh karena itu berdoalah bagi orang lain, bagi kebaikan orang lain, bagi berkat-berkat yang Tuhan limpahkan untuk orang lain. Ketika orang lain dalam kesusahan, berdoalah bagi mereka. Kalau kita bisa menolong, tolonglah mereka. Berbagilah berkat untuk mereka. Jadi doa dan tindakan yang seimbang. Kemudian yang kedua, berdoalah bagi para pemimpin bangsa dan negara kita, orang-orang yang memiliki jabatan, kedudukan, dan kekuasaan, supaya mereka diberikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan, supaya mereka bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak mencari keuntungan, tidak manipulasi, tidak korupsi, tapi menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, sehingga damai sejahtera, keadilan itu bisa dinikmati oleh warga bangsa dan negara, oleh orang-orang masyarakat yang tinggal di desa, di kota, dan dimanapun kita berada, supaya para pemimpin ini juga punya rasa takut akan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita perlu berdoa yang terutama untuk keselamatan umat manusia. Karena semua orang itu membutuhkan keselamatan. Hidup di dunia ini hanya sementara dan kita telah jatuh dalam dosa. Dan hanya melalui Yesus Kristus keselamatan itu diberikan kepada kita. Karena di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus Kristus ada kasih pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu beritakan keselamatan di dalam Yesus Kristus dan doakan supaya orang lain membuka hatinya, mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka juga diselamatkan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, berdoalah bagi orang lain, bagi kebaikan mereka. Kalau mereka dalam kekurangan supaya Tuhan mencukupkan. Berdoalah bagi para pemimpin bangsa dan negara kita, supaya mereka punya rasa takut akan Tuhan, mereka bertanggung jawab, mereka merasa bahwa tugas yang mereka dapat adalah kepercayaan dari rakyat. Berdoalah bagi keselamatan umat manusia, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, tetapi membutuhkan uluran tangan keselamatan yang Tuhan sediakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Berdoalah bagi keselamatan orang lain, sesamamu manusia. Marilah menaikkan doa syafaat bagi orang lain, bagi para pemimpin, dan bagi keselamatan umat manusia yang ada di seluruh dunia. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih
Hari ini Engkau mengajar kami supaya kami tidak menjadi orang yang egois, hanya berdoa bagi diri sendiri. Tetapi kami perlu menaikkan doa syafaat, doa bagi semua orang, supaya orang-orang lain juga menikmati berkat Tuhan, menikmati kebaikan, menikmati kesehatan, kelimpahan dalam setiap keperluan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, supaya mereka punya rasa takut akan Tuhan, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya, tidak manipulasi, tidak korupsi, dan tidak mencari keuntungan bagi kepentingan pribadi mereka masing-masing. Tapi mereka memikirkan rakyat, bangsa, dan negara kami. Demikian juga kami berdoa untuk keselamatan umat manusia, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kami butuh keselamatan, karena di dunia ini hanya sementara. Kami semuanya akan mati kembali kepada Bapa, dan kami rindu diselamatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.